Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi teman-teman semua. Iya, hari ini Kak Dian dan Vicky Dwi Putra Hadiono akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu Korop 1 Palu. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik Vicky tahu lagu itu, Dek? Tahu. Ya, kita ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdoa dan kita akan menyanyikan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Semua dalam sikap berdoa. Doalah Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang sudah lewat, Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun, boleh menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini, sehingga ibadah sekolah minggu ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik Vicky bisa menyanyi lagu ini? Bisa. Ya, kalau begitu adik-adik yang ada di rumah, mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian dengan sukacita ya. Iya. Dengan gerakan. Iya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kor yang berikut lagu Happy Yaya. Happy Yaya. Iya, kita nyanyikan pujian Happy Yaya, Happy Yaya. Adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Semua dengan gerakan. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masih ada lagi satu lagu, Tukor kita nyanyikan, yaitu Tuhan Allah di tengah kita, ya? Iya. Cuy 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 pam pam pam, shalalalalala. Cuy 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 pam pam pam, shalalalalala. La 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 la, hey, la 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 la, la 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 la, la la la. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan diramat dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Vicky mau menyanyi enggak buat teman-teman yang ada di rumah? Mau. Ya, Vicky mau menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang manis, hari ini Vicky akan menyanyikan satu pujian buat kita semua. Selamat mendengarkan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagi
bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan, Vicky sudah menjadi berkat bagi kita sekalian lewat pujian yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Ariel. Nah, sebelum Kakak Ariel akan menyampaikan firman Tuhan dan berdoa, kita akan menyanyikan dulu pujian Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih sebab penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kami sungguh sempurna. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dapat dengarkan pada saat ini dapat menjadi kekuatan dan memperteguh iman kami kepada Kristus. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak adik percaya, keadaan adik-adik sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan judul cerita kita pagi hari ini yaitu tentang Raja yang mencintai firman Tuhan. Saya Kakak Ariel yakin juga adik-adik sungguh mencintai firman Tuhan kan? Iya, sungguh mencintai firman Tuhan. Nah, pembacaan kita pada saat ini adik-adik terdapat di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 dan 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30. Nah, adik-adik, di suatu kisah ada seorang raja yang hidup benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan raja tersebut menghancurkan patung-patung yang dibangun oleh bangsa Israel untuk mereka sembah, atau seringkali dikatakan menyembah berhala. Nah, raja ini juga adik-adik masih sangat muda, masih umur 8 tahun pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Nama raja itu adalah Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini adik-adik hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sama seperti bapak leluhurnya yaitu Daud. Suatu ketika Raja Yosia ini mengatakan kepada Safan untuk pergi kepada imam besar di rumah Tuhan yaitu Hilkia untuk menyuruh mengumpulkan uang yang dikumpulkan oleh rakyat-rakyat agar dibayarkan kepada tukang-tukang yang bekerja di dalam rumah Tuhan, dan tanpa menghitungnya. Sebab tukang-tukang yang bekerja di dalam rumah Tuhan itu adik-adik sangat jujur, mereka tidak bohong-bohong. Makanya Raja Yosia bilang,
Tuh usah hitung-hitung apa yang kau berikan. Sebab orang yang kerja di dalam rumah Tuhan itu, mereka jujur-jujur orangnya, tidak berbohong-bohong. Makanya Raja Yosia mengatakan begitu kepada Safan untuk katakan kepada Imam Hilkia. Nah, ketika sesudah Safan bertemu oleh imam besar itu, yaitu Hilkia, Hilkia mengatakan bahwa ia telah menemukan kitab Taurat di dalam rumah Tuhan itu. Dan Safan pun kaget, adik-adik. Kaget, dan imam besar Hilkia mengatakan apa isi Taurat itu. Kemudian Safan pun membawa kitab tersebut dan memberikannya kepada Raja Yosia dan mengatakan apa isi dari kitab tersebut. Dan ketika Raja Yosia mendengarkan isi kitab tersebut, dia mengkoyakkan pakaiannya. Mungkin karena dia rasa kaget, adik-adik, dia mengkoyakkan pakaiannya dan menyuruh Hilkia, imam besar itu, dan teman-temannya untuk pergi ke Yerusalem. Untuk pergi ke Yerusalem bertemu dengan Hulda, seorang istri penjahit pakaian tersebut di situ. Mengatakan, nah ketika mereka sampai ke tempat itu, mereka bertanya kepada istri penjahit pakaian itu. Kemudian istri penjahit pakaian itu mengatakan bahwa Tuhan sangat marah kepada mereka dan ia akan mengirim malapetaka oleh rakyat-rakyat di situ. Tetapi tidak jadi, adik-adik, tidak jadi Tuhan mengirim malapetaka itu. Karena kenapa? Karena Raja Yosia itu sebelum Tuhan mencampakkan malapetaka itu, dia sudah duluan menyuruh imam besar itu kepada mencari Tuhan. Imam besar itu mencari Tuhan. Makanya Tuhan tidak jadi mencampakkan malapetaka itu, adik-adik. Sungguh luar biasanya Raja Yosia ini. Dia mendengar suara Tuhan ketika sebelum malapetaka itu diberikan, dia sudah cepat-cepat suruh, pergi kau, pergi cari itu istri penjahit pakaian di Yerusalem dan katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mulai dari situ Raja Yosia mengumpulkan seluruh tua-tua di Israel, menyuruh mereka untuk berkumpul dan menyuruh kepada imam besar Hilkia untuk mengeluarkan perkakas-perkakas yang ada di rumah Tuhan untuk dikeluarkan, dihanguskan, dilenyapkan, agar tidak ada lagi penyembahan-penyembahan berhala kepada Allah lain. Sebab Allah sangat tidak menyukai bangsa Israel. Sebab karena mereka menyembah Allah lain, tidak menyembah kepada Allah kita. Dia menyembah kepada patung-patung yang dibuatnya. Sebab disitulah Allah sangat marah kepada mereka. Nah, adik-adik, dari kisah tersebut yang kita dengarkan pada saat ini, bahwa kita sudah diingatkan bahwa ada firman Tuhan yang berkata ke-10 firman Tuhan, perintah Tuhan. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu yang kedua, jangan bagimu membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, itu sudah jelas bagaimana Allah tidak menyukai ada Allah lain yang kita sembah, ada patung-patung yang kita jadikan Allah kedua dari Allahnya Israel. Makanya Allah sangat marah terhadap bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, mungkin di dalam kehidupan kita juga kita sering hampir menduakan Tuhan. Begitu banyak pengaruh-pengaruh yang kita alami, mungkin dalam sosial media, mungkin dalam FB. Banyak adik-adik juga yang sudah mulai menggunakan sosmed, game-game. Nah, adik-adik, itu semua jangan sampai kita menduakan Tuhan. Boleh saja
kita menggunakan semuanya itu. Tapi ingat, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita Allah yang sangat cemburu. Jadi marilah kita tetap teguh, tetap percaya kepada Allah yang kita sembah, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami telah merasakan bagaimana Tuhan telah memberkati kami. Dan kami pun telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya hal-hal yang diingatkan kepada kami agar kami hanya menyembah kepada satu Allah yang kami percayai, Allah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami akan terus diperteguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan yang ada di sekolah minggu. Ya adik Vicky ya, sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan kor lagi. Dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik Vicky, kita sudah sama-sama memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah juga sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik yang manis, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan lupa kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, dan kita harus menjaga jarak. Iya ya adik-adik, hindari tempat-tempat kerumunan orang banyak. Tetap kita harus makan yang bergizi. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu. Kita masuk dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami tetap dan terus memohon pertolongan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan kuat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak ini. Biar anak-anak ini boleh bertumbuh berkembang dengan pertolongan Tuhan. Mereka tetap setia dalam setiap ibadah-ibadah sekolah minggu yang dilakukan walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati papa mama mereka, kakak adik, semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salut. Haleluya.